Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh melewati sepekan yang telah berlalu. Tentunya ada begitu banyak perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang terus kita alami. Oleh sebab itu, sebelum kita mengakhiri akhir pekan kita melandasi dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sepekan boleh berlalu karena perbuatan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengakhiri sepekan yang telah berlalu dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Ajar kepada kami untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, silakan membuka di Alkitab masing-masing dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38, demikian firman Tuhan. Pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Penyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil banyak orang dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Tema perenungan kita pada malam hari ini dalam mengakhiri pekan kita yaitu mengikut Yesus keputusanku. Berjalan bersama Yesus tidak menjamin ada kenikmatan dunia, Bapak Ibu. Di tengah kehidupan ini banyak orang yang menolak penderitaan karena mereka berpikir siapa yang mau menderita dalam hidup ini. Sehingga banyak akhirnya mereka tidak ingin bersama Yesus yang menderita dan hanya mau menikmati berkat yang melimpah dari Yesus yang menderita. Namun apakah demikian menjadi pengikut Yesus? Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, kita pasti memiliki prinsip yang benar. Nah, apa prinsip itu? Yang pertama, menanggung sengsara. Kita bisa lihat ayatnya 31 dengan 34. Dalam ayat 34 di situ Tuhan memakai istilah yang mau. Itu berarti menjadi pengikut Kristus itu harus ada kerelaan dan ketulusan, bukan paksaan atau ikut-ikutan. Sehingga kalau kita tidak mau menjadi pengikut Kristus yang asal-asalan, berarti kita harus benar merespon panggilan Tuhan ini. Bukan hanya berkata mau, tapi kita benar-benar melakukannya dan hidup di dalamnya. Di situ dikatakan menyangkal diri dan memikul salib pada ayat yang 31. Tuhan Yesus mendahului pengajarannya dengan mengatakan bahwa menjadi pengikut Kristus akan menghadapi banyak penderitaan. Sama seperti Dia yang menderita dan dibunuh oleh orang-orang yang membenci Dia. Namun ada janji yang diberikan pada hari ketiga Dia bangkit. Ini berarti ketika kita mau mengikut Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib, maka Dia akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan. Berjalan bersama Yesus tidak menjamin kenikmatan dunia. Itu sebabnya Yesus menjawab pertanyaan orang yang mengatakan, "Aku mau ikut Engkau." Dengan jawaban yang keras, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas pasal 9 ayat 58. Di tengah kehidupan ini banyak orang yang menolak penderitaan, tidak ingin bersama Yesus yang menderita.
Ada sebuah cerita, lamaranku tidak diterima, tetapi kerbauku diterima. Sama halnya kita menolak menderita, tapi kita menerima pemberiannya. Ketahanan, kesabaran sudah mulai memudar dari diri manusia. Tidak lagi bertahan dengan yang sulit dicapai, semua ingin serba cepat, tidak mau capek, tidak mau berjuang. Salib itu dipikul bukan seperti ember atau tas yang ada gagangnya, dan supaya ringan di bawah. Dan tidak mungkin saat kita memikul salib, namun di tengah perjalanan karena berat kita potong. Kita tidak akan pernah menikmati sukacita yang penuh dengan salib yang hanya tinggal sepotong saja, tapi dengan salib yang utuh. Jadi, ikut bukan supaya kaya, supaya sukses, supaya diberkati, tapi ikut perlu penyangkalan diri, merendahkan hati, menyediakan keberadaan kita untuk kehidupan orang lain. Yang kedua, sehati sepikir dengan Kristus, ayat 33. Mengikuti Yesus itu berarti Yesus yang kita ikuti. Jadi, kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita pun harus sehati sepikir dengan Kristus. Bukan seperti Petrus yang menarik Tuhan Yesus, yang oleh karena dia berpikir bahwa nanti orang tidak mau mengikuti Yesus karena penderitaan yang Yesus ceritakan. Tapi pemikiran yang seperti itu hanyalah berasal dari iblis. Makanya Tuhan marah dan berkata, "Nyalah kau iblis." Dan Yesus mau adalah kita harus sehati sepikir dengan Allah. Makanya Paulus berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 2, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara-perkara rohani yang dapat menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri." Yang ketiga, bangga terhadap Kristus, ayat 35 sampai 38. Bangga berarti kita tidak malu mengikut Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita bangga kepada Kristus, maka Ia pun juga bangga kepada kita. Kalau kita malu mengakui Dia dalam kehidupan kita, maka kita sama saja mau menyelamatkan diri kita sendiri oleh karena kita tidak mau kehilangan nyawa kita. Ayat 38. Malu mengakui Kristus mencakup secara keseluruhan termasuk apa yang kita miliki. Sering sekali kita tidak mau menyadari bahwa apa yang kita miliki itu dari Tuhan, oleh karena kita sudah terbuai dengan kenikmatan dunia ini, sehingga kita hanya mau menikmatinya sendiri. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa kita pun tidak akan diselamatkan kalau bukan Tuhan yang berkorban bagi kita? Dunia tidak akan pernah memberikan kita keselamatan selain daripada Kristus itu sendiri. Maka dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi kita harus bangga. Yesus, Dia memberikan kita kehidupan yang layak, dan seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20. "Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi mari kita menjadi pengikut Kristus yang bangga pada Tuhan yang kita ikuti agar kita selalu taat akan perintahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah membaca serta merenungkan firman Tuhan, dan mengakhiri pekan ini kami memohon hikmat kepadamu supaya terus Tuhan pelihara dalam mengikut Engkau. Terima kasih. Ini menjadi doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.